Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dengan saya Pastor Firdaus Korubaba dalam renungan harian. Renungan kebenaran firman Tuhan saat ini terambil di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang 21 yang bercerita tentang Yesus berjalan di atas air. Bapak Ibu, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat 16, ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah mulai gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke perahu, dan seketika juga perahu itu tiba sampai ke pantai yang mereka tuju. Kebenaran firman Tuhan bagi kita semua dengan topik Dia Tuhan atas badai dan gelombang. Artinya Dia Allah yang berkuasa atas segala alam semesta. Bahkan bukan alam semesta, tapi Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dalam cerita ini kita tahu bahwa Yesus, murid-murid sedang berada di tengah danau Genesaret, danau Galilea, dan sedang terancam oleh ganasnya angin sakal, angin yang sangat ditakuti oleh orang-orang di sekitar pesisir danau Galilea, dan membuat mereka sampai ketakutan, perasaan takut yang begitu luar biasa karena nyawa mereka terancam dalam bahaya. Dalam keadaan putus asa, lelah, takut, bahkan sampai nyawa terancam, di dalam keadaan-keadaan seperti itu mereka melihat bahwa ada sosok pribadi yang berjalan di atas air menghampiri mereka. Artinya bahwa mereka menyadari bahwa Yesus sedang datang untuk mereka. Pertolongan Tuhan tiba tepat pada waktu. Yesus datang segera berjalan di atas air, gelombang menghampiri mereka. Bapak Ibu, alam semesta, gelombang, badai, angin sakal tidak bisa menghalangi Yesus untuk datang dalam menolong murid-muridnya. Kenapa? Karena Dia Tuhan atas badai dan gelombang. Solusi datang tepat pada waktu dari Tuhan. Bapak Ibu, alam semesta, keadaan, situasi, kondisi yang kita alami yang mungkin membuat kita takut, cemas, gentar, sampai kita putus asa, tidak akan pernah menghambat Yesus untuk datang tepat pada waktu, untuk menolong setiap kehidupan kita. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan atas angin dan gelombang. Yang kedua, Dia adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta. Yang ketiga, Dia tidak akan membiarkan kita semua dalam kondisi apapun, badai-badai, gelombang, angin yang kita hadapi dalam pekerjaan, keluarga, dalam bisnis, pelayanan apapun, tidak akan pernah menghambat Tuhan untuk menghampiri kita, untuk mendatangi kita, untuk memberikan pertolongan. Mengapa Yesus membiarkan murid-muridnya bertolak sendiri pada waktu itu dan mengalami musibah sampai mengancam nyawa mereka? Saya catat di sini karena dengan keadaan itu Yesus mau memperkenalkan dirinya lebih lagi kepada para murid-muridnya. Yesus sengaja membiarkan mereka bergerak sendiri bertolak ke tengah danau Galilea hingga mengalami musibah, mengalami ancaman yang berbahaya itu, sehingga ketika Dia hadir untuk mereka, menolong mereka dengan keadaan seperti itu, Yesus sedang memperkenalkan pribadinya. Dia Allah atas angin dan badai. Dia Allah yang mampu menembus segala keadaan alam semesta, situasi, kondisi tidak bisa menghalangi Dia untuk datang menolong umatnya. Yang kedua, Dia mau mereka percaya, mereka ketahui bahwa Dia Tuhan atas angin dan badai. Yang ketiga, dengan berjalan di atas air dan ombak, maka Dia mau bertahu bahwa Dia mampu hadir menolong kita tepat pada waktu. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita akhir-akhir ini mungkin sedang mengalami gelombang-gelombang, kita mengalami angin-angin badai yang begitu keras dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita. Bapak Ibu, kita harus ketahui bahwa Allah sengaja membiarkan kita berlayar ke tengah danau untuk menghadapi semuanya itu, karena Dia mau di tengah situasi kondisi itu kita belajar untuk lebih percaya kepada Tuhan, kita belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan, kita lebih
belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan dengan keadaan seperti itu, Tuhan mau lebih lagi memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa Dia Allah atas badai dan